Selamat datang lagi di channel Butuh Film Kan. Bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Fruits Basket Season 1 bagian kedua. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Honda mengabarkan kalau dia akan pulang kembali ke rumahnya karena renovasi rumah sudah selesai. Kemudian Shigure mengajaknya untuk makan malam di luar. Tetapi Honda telah menyiapkan semuanya di rumah. Kembali ke masa lalu di mana Honda sedang sakit, dia masih bela-belain untuk membuat masakan di rumah. Pada sore hari itu Honda akan pulang kembali ke rumah kakeknya dan dia pun memberikan secarik alamat agar suatu saat dapat menemuinya. Honda pun kembali ke rumah menemui kakek beserta para bebenguknya. Di sisi lain, Yuki pun pergi cabut dari rumah. Selain itu, Kyo sedang ngagoleprak di atap. Saat di kamar, Honda pun dipanggil kakeknya untuk turun ke bawah. Di ruang tamu itu, Honda diinterogasi karena tinggal di sebuah rumah bersama para laki. Karena tuduhannya terlalu macam-macam, kakeknya pun menggaplok sang detektif itu. Selain itu, kakeknya juga berpesan dia pun boleh mengunjungi ke tempat yang Honda inginkan. Akhirnya Honda mengakui dengan jujur kalau dia ingin tinggal bersama keluarga Soma. Sampai akhirnya Yuki menemuinya dan menjemputnya untuk pulang kembali ke rumah keluarga Soma. Rupanya, sebelum Yuki datang menjemputnya, terlebih dahulu ribut dengan Kyo karena keluarga mereka saat ini kesepian setelah ditinggal oleh Honda. Setelah itu Yuki pun cabut dengan membawa secarik kertas yang berisi alamat tinggal Honda. Sementara itu, Kyo sedang mengobok-ngobok lemari untuk mencari alamat Honda. Yuki dan Kyo lalu menemukan rumah tempat tinggal Honda yang sedang direnovasi. Mereka pun menyelinap dan mendengar ada kegaduhan di belakang rumah. Hingga akhirnya Yuki berhasil menjemputnya untuk pulang kembali. Sementara itu, Kyo membawa Honda keluar rumah. Sorenya mereka bertiga pun kembali menemui Shigure, dan akhirnya Honda kembali lagi tinggal bersama keluarga Soma. Sekolah lalu mengadakan festival budaya. Dagangan onigiri kelasnya benar-benar begitu laku keras. Sementara itu, Yuki melakukan promosi dengan menggunakan pakaian bondon. Hal itu menjadi pusat perhatian para siswa dan siswi di sana. Sampai akhirnya datanglah Momiji dan Hattori dari keluarga Soma. Honda pun menyadari kalau perempuan itu pernah mengecup jigong ke wajahnya. Selain itu, Momiji juga melakukan hal overacting serta bikin riweh Kyo dan Honda. Di belakang panggung, Momiji kemudian memeluk Honda dan berubah wujud menjadi kelinci. Orang-orang di sana pun terheran-heran karena ada keanehan di belakang. Kemudian, Yuki berusaha mengalihkan perhatian seluruh orang di sana, sementara Honda dan Kyo membawanya pergi ke atas atap sekolah. Di atap sekolah itu, Hattori mengambil foto Kyo dan Yuki untuk dikirimkan kepada Akito. Saat akan turun dari atap sekolah, Yuki menjelaskan kepada Honda untuk menghindar dari Hattori, karena Hattori akan menghapus ingatan orang. Kemudian, di tangga tersebut datanglah Uo dan Hana yang menuduhnya berpacaran dengan Yuki. Tapi Honda menjelaskan kalau hubungannya hanyalah teman dekat saja. Uo dan Hana sangat penasaran dan ingin menginvestigasi kedekatan mereka berdua. Singkat cerita, Uo dan Hana datang ke rumah keluarga Soma dan disambut oleh Shigure dengan hangatnya. Sementara itu, saat sedang berkumpul, Shigure adalah seorang penulis novel. Dia juga menulis novel tentang kisah para bondon gemes. Singkat waktu, Honda pun mengajak semuanya untuk bermain gaple. Malamnya, saat Kyo akan bobo ganteng, dia mendengar percakapan antara Honda dan kedua gadis tersebut. Honda juga menceritakan soal topi misterius yang ada di kamarnya. Kalau topi itu adalah pemberian seorang anak laki-laki pada masa kecilnya. Paginya, setelah bangun, Uo dan Hana menitipkan pesan kepada keluarga Soma untuk menjaga Honda. Kemudian Hattori menghubungi Honda untuk ajojing di rumah keluarga utama Soma secara diam-diam.
Honda akhirnya datang ke keluarga utama Soma. Dia pun kemudian disambut oleh Momiji di depan gerbang. Momiji lalu mengantarkannya ke rumah Hattori. Di rumah itu, Honda melihat sebuah foto seorang gadis yang ada di mejanya dan membuatnya bertanya-tanya. Saat berkumpul, Hattori menjelaskan kalau dia adalah dokter keluarga. Selain itu, Momiji juga menjelaskan ada dua bagian keluarga Soma. Honda juga menjelaskan kalau dia juga sangat senang tinggal bersama Shigure dan para bebenguknya. Tetapi Hattori menyarankan agar dia untuk pergi dari rumah tersebut karena masalah kutukan yang dialami oleh keluarga Soma. Singkat cerita, Momiji lalu menjelaskan wanita yang ada di foto tersebut. Dia adalah Kana yang menjadi tunangan Hattori. Namun suatu ketika, Akito melarangnya untuk bertunangan hingga mengakibatkan Kana mental breakdown. Maka dari itu, untuk menghilangkan penderitaannya, Hattori menghapus ingatannya. Kemudian Shigure pun datang ke tempat tersebut dan menemui Honda. Setelah itu, Hattori mengajak Honda untuk berjalan berdua bersama. Shigure juga menitipkan pesan agar tidak adu gabrut dengannya. Sementara itu, pada sebuah scene dijelaskan hubungan mesra antara Kana dan Hattori. Dan dia juga tahu soal zodiak yang dimiliki Hattori. Karena sangat mencintainya sepenuh hati sampai akhirnya peraduan jigong pun tak terhindarkan. Sampai suatu hari, saat meminta restu kepada Akito, dia menolak dengan tegas dan tidak merestuinya. Sampai-sampai Kana menderita mental breakdown akibat kejadian tersebut. Maka dari itu, Hattori menghapus ingatannya. Setelah itu, Hattori kembali sadar dan tidak mengenakan satupun celana gemes. Ada 3 orang gadis yang melewatinya, salah satunya adalah Kana. Karena sekarang merasa lebih bahagia karena ingatannya telah dihapus oleh Hattori. Singkat cerita, Honda pun kembali ke rumah Shigure. Musim dingin pun tiba. Honda berjalan dengan Uo dan Hana, serta memikirkan rencana pada acara tahun baru nanti. Namun Honda menjelaskan kalau keluarga kakeknya akan berlibur ke Hawaii sekeluarga. Honda pun ditinggal sendirian di Jepang. Yuki memperbaiki pintu rumah yang jebol dengan Kyo. Kemudian Honda mengabarkan kepada Shigure kalau kakeknya akan berlibur ke Hawaii. Dan dia memintanya untuk tetap ngajedok di rumah pada saat tahun baru. Shigure pun menyetujuinya untuk tetap ngajedok di rumah. Sementara itu pada makan malam, rencananya keluarga Soma akan pergi berkumpul di rumah keluarga utama pada tahun baru. Rencananya Yuki dan Kyo tidak akan ikut ke sana. Tetapi Honda berpesan kepada keduanya agar ikut bersenang-senang pada acara keluarganya. Esoknya, Yuki dan bebenguknya pergi ke kediaman keluarga Soma. Setelah itu di jalan, tidak sengaja bertemu dengan Saki, menjelaskan kalau Honda sudah diajak olehnya untuk ikut berpesta tahun baru, namun menolaknya. Sayangnya dia sendirian pada perayaan tahun baru tersebut. Saki sangat mengkhawatirkan keadaan Honda yang sendirian. Mendengar bacotan Saki tersebut, Yuki dan Kyo pun bergegas untuk menemui Honda yang sendirian. Rupanya saat menemuinya, Honda sedang termehek-mehek. Singkat waktu, Shigure pun menemui Hattori di kediaman utama keluarga Soma. Di sisi lain, Uo menghubungi Honda pada malam tersebut, menanyakan kabar dirinya. Setelah itu, di subuh yang poek, Honda beserta Yuki dan Kyo memanjat ke atas atap menunggu matahari terbit. Setelah matahari terbit, Honda pun memanjatkan doa, bukan pinang, untuk permintaannya di tahun baru. Di kota, Hatsuharu jadi bahan perbincangan para gadis. Dia pun lalu cabut begitu saja. Sementara itu, Kyo dan Yuki berbelanja makanan. Di rumah Yuki yang akan mendapat giliran mandi, tiba-tiba dia merasakan gejala demam dan membuat khawatir Honda. Di sekolah, seluruh siswa di sana akan melakukan lari maraton. Para gadis di sana pada kesengsem karena glowingnya paha Yuki. Giliran grup para pria, mereka pun kemudian berlari maraton. Tetapi Yuki dan Kyo saling beradu lari cepat satu sama lain. Sampai akhirnya Hatsuharu memberhentikan mereka berdua dengan jebakan tali.
Rupanya Hatsuharu ingin bertarung dengan Kyo. Tiba-tiba Yuki merasakan nyesek di dada dan Hatsuharu mengantarnya pulang. Sesampainya di rumah, Honda menjelaskan kepada Shigure kalau Yuki sedang sakit demam. Sementara itu Hatsuharu dan Honda saling membantu untuk merawat Yuki yang sedang sakit. Shigure dan Yuki makan sarapan sup miso buatan Honda. Di rak sekolah, Hana dan Uo mengecek rak pangeran Yuki yang berisi banyak coklat. Menyadari besok Valentine, saat mengobrol dengan kedua temannya, Kyo akan segera cabut dari kelas tersebut. Namun dia ditahan oleh gurunya saat akan keluar. Rupanya, Kyo buru-buru cabut karena takut berkencan dengan Kagura pada Valentine itu. Namun sayangnya saat pulang, Kagura menemuinya. Setelah menemuinya, Kagura pun cabut dan meninggalkan Kyo. Setelah itu, Kyo pun berteriak bahwa dia tetap membenci Yuki di hadapan Shigure. Dia pun kabur ke arah bukit, kemudian Honda mencoba mencari Kyo di bukit tersebut. Sampai akhirnya Honda menemukannya dan berharap agar keduanya tetap akur. Akhirnya, malamnya mereka berdua kembali ke rumah Shigure. Singkat waktu, Yuki dan Honda pergi berjalan-jalan. Di depan stasiun kereta, mereka juga menemui Kagura dan Kyo yang saling bermesraan. Rupanya mereka mengajaknya untuk menonton film di layar tancap. Di sisi lain, Shigure menemui Hattori, membahas soal Honda yang mampu mempengaruhi sikap mereka berdua. Malamnya selesai menonton di bioskop, Honda dan Kagura merasa tersentuh dengan film tersebut. Di depan rumah, mereka melihat ada seorang bondon rungkat yang lagi termehek-mehek, yang rupanya adalah Michan, seorang editor novel Shigure. Dia termehek-mehek karena Shigure cabut meninggalkan dia dan memilih menemani Yuki dan para bebenguknya. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.